Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Ahmad Sultani SAG MPDI selaku pembina dari UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Kemudian yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah yang ada di pembinaan tahfidz UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati juga Saudara Ivan Syafiq di Musalli selaku Ketua Umum dari UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Dan kepada seluruh peserta penutupan pembinaan tahfidz UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam Ahad ini kita bisa bertemu secara tatap muka virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diakui menjadi umat beliau dan kelak bisa berkumpul dan bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Bijana Cadik Muhammad selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan penutupan pembinaan tahfidz UKM ASC Universitas Negeri Malang sampai akhir acara nanti. Adapun susunan acaranya akan ada pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pesan kesan oleh peserta pembinaan tahfidz. Kemudian juga akan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh ustadzah yang ada di pembinaan tahfidz. Dan nanti juga akan ada sesuatu yang menarik, yaitu pengumuman peserta teraktif pembinaan tahfidz semester ganjil. Dan juga akan ada kegiatan inti, yakni maudah hasanah dan doa penutup oleh Ustadz Rohmanan. Baik, sebelum menginjak pada acara yang selanjutnya, marilah kita buka kegiatan penutupan pembinaan tahfidz UKM ASC Universitas Negeri Malang dengan bacaan Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama datangnya dari Ketua Umum UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Kepada Saudara Ivan Syafiq di Musalli, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati pembina kami Dr. Ahmad Sultani SAG MPDI, yang kami hormati dari seluruh pembina dari pembinaan tahfidz UKM Al-Quran UKM ASCUM, yang kami banggakan dari seluruh pengurus dari pembinaan tahfidz Al-Quran UKM ASCUM, dan tentunya yang kami sayangi dari seluruh peserta pembinaan tahfidz Al-Quran UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas
apa yang beliau lakukan, kita semua bisa menikmati apa itu indahnya Islam, apa itu indahnya Al-Quran, dan juga apa itu indahnya belajar Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi dan juga memberikan kita banyak sekali nikmat pada hari ini yang tidak bisa kita hitung satu-satu nikmat yang Allah berikan, yang mungkin bisa kita ketahui bahwa pada hari ini salah satunya adalah nikmat sehat walafiat untuk bisa mengikuti penutupan pembinaan tahfidzul Quran. Cukup singkat yang akan saya sampaikan di sambutan kali ini. Saya ingin bercerita bahwa dulu pendiri dari UKM Al-Quran Study Club, yakni almarhum Ustadz Syafaat, itu ketika awal-awal berdirinya UKM ASC, beliau sangat memperhatikan pembinaan tahfidz. Ketika itu biasanya kan pembinaan tahfidz itu offline setelah zuhur. Setelah sholat zuhur di masjid, kemudian di perpustakaan masjid ada setoran atau murojaah. Nah, di situ tidak ada peserta sama sekali. Kemudian Ustadz Syafaat meminta seluruh hudama atau anggota ASC yang ada di UKM yang di kantor untuk mengikuti pembinaan. Sampai segitunya. Jadi walaupun tidak ada peserta, tapi seluruh yang ada di kantor itu kalau bisa mengikuti pembinaan tahfidz khususnya. Nah, sangat penting sekali juga bahwa pembinaan tahfidz ini memang salah satu ciri khas dari UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Biasanya ketika kita lewat di suatu tempat kemudian tahu bahwa kita ini dari UKM ASC, maka yang diketahui orang adalah, oh, orang ini hafidz atau hafidhoh. Orang ini bacaannya bagus. Orang ini akhlaknya bagus. Nah, dari situ kita perlu meneladani dari apa yang telah dilakukan oleh guru kita almarhum Ustadz Syafaat, bahwa ciri khas UKM Al-Quran Study Club ini adalah orang-orangnya mempunyai ciri mereka itu adalah penjaga Al-Quran. Mereka itu Al-Quran berjalan. Sama seperti almarhum Ustadz Syafaat. Almarhum Ustadz Syafaat itu juga Al-Hafiz. Kemudian beliau juga memiliki beberapa rekaman murotil. Suara beliau sangat bagus. Dan juga suara bacaan beliau itu sangat bagus juga. Nah, itu yang perlu kita teladani dari beliau. Dari pembinaan tahfidzul Quran UKM Al-Quran Study Club, kita banyak sekali belajar dari kita mencoba untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian memaknai Al-Quran, dan kemudian juga belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi harapan kita semua, semoga setelah mengikuti pembinaan tahfidzul Quran, dan semoga bukan cuma setelahnya tapi sampai akhir hayat kita tetap bisa menjaga Al-Quran, bisa menjadi Al-Quran berjalan, kemudian bacaan yang kita lantunkan ketika membaca Al-Quran itu juga menjadi pedoman dari orang-orang yang mendengarkan dan memperhatikan kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ivan Syafruddin Sali. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari pembina UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Kepada beliau, Ustadz Dr. Ahmad Sultani, SAG MPDI, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati seluruh pembinaan Tahfidzil Quran UKM Al-Quran Study Club yang dirahmati Allah. Yang bisa saya sebutkan diantaranya Ustadz Rohmanan, kemudian Ustadz Rizal Tisma Wahid, dan Ustadzah yang lainnya. Yang saya sayangi seluruh pengurus Al-Quran Study Club dan juga para peserta pembinaan Tahfidzil Quran. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat dan kurnia-Nya lah kita bisa bertemu, bertatap muka, mendengar suara sesama pecinta Al-Quran. Meskipun hanya di dunia maya, tidak apa-apa. Memang dunia kita sekarang berubah. Mungkin juga nanti perlu kita berdoa bukan hanya fid dunia hasanah ya, tapi fid dunia maya hasanah juga. Yang kedua, salawat dan salam mari kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena atas jasa beliaulah kita mengenal Al-Quran. Atas perjuangan beliaulah kita tahu Al-Quran dan kita hafalkan ayat-ayatnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah, kata-kata Allah yang merupakan petunjuk atau hudan bagi kita semua. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan kalian semua, para pecinta Al-Quran, yang fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Saya agak bingung ketika diminta untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan penutupan pembinaan ini. Yang jelas saya senang ada pembinaan Tahfidzil Quran. Apalagi yang mengadakan adalah teman-teman yang saat ini tidak mudah melakukannya. Karena ya ada pandemi corona itu. Tapi alhamdulillah dengan kreativitas kalian tetap jalan. Ini sesuatu yang barokah, sesuatu yang insya Allah manfaat dan mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain saya juga sedih karena pembinaannya kok ditutup begitu loh. Ini kan sesuatu yang baik. Maka saya berasumsi ini adalah penutupan secara formal saja, tapi kalian tetap yang ikut pembinaan Tahfidzil Quran tetap ikut menghafalkan Al-Quran, minimal menjaga hafalan Al-Quran yang sudah kalian miliki. Nah, saya berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan Tahfidzil Quran, khususnya para pembina dan adik-adik yang sedang berusaha hamil Quran atau menghafalkan Al-Quran untuk tetap melaksanakan kegiatan menghafal. Karena jangan sampai ada penutupan seperti ini kemudian asumsinya sudah selesai, semester ini tidak perlu pembinaan lagi. Nah, saya harapkan hal ini dihindari. Tetap saja dilanjutkan meskipun tidak secara resmi. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua,
Saya teringat dari kata-kata seorang yang bijak terkait dengan Al-Quran atau teks suci. Kita tahu bahwa Al-Quran itu bagi kita adalah firman Allah. Dan Al-Quran itu isinya petunjuk dari Allah. Boleh saya katakan Al-Quran itu adalah bukti cintanya Allah kepada kita. Karena kalau Allah nggak sayang kepada kita, maka Allah tidak akan memberikan Al-Quran. Al-Quran itu adalah juklak dan juknis. Bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang benar, agar kita sesuai dengan kehendak Allah. Salah satunya sesuai dengan ungkapan yang sering kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, Allah itu sayang banget kepada kita, cinta kepada kita, sehingga agar kita nanti berproses dengan benar, ilahi roji'un, kembali kepada Allah, maka Allah memberikan tata caranya. Sehingga tata cara itu kalau kita ikuti, kita akan kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik, yang diridhoi oleh Allah, yakni jiwa-jiwa yang tenang atau nafsul mutmainnah. Nah, untuk itu maka alangkah baiknya saat kita menghafalkan Al-Quran, jangan lupa landasilah dengan cinta, niatilah dengan membalas cintanya Allah kepada kita. Allah memberikan Al-Quran kepada kita, itu wujud cintanya Allah kepada kita. Nah, kita menghafalkan Al-Quran, kita niati, kita membalas rasa cintanya Allah kepada kita dengan cara menghafalkan Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita membalas cintanya Allah tadi dengan tepat? Caranya sederhana juga. Ketika Anda menghafalkan Quran, Anda niati itu sebagai wujud cinta Anda kepada Allah. Maka ketika Anda menghafalkan Al-Quran, Anda tidak punya pamrih apapun. Bagi Anda yang mencintai Allah dengan menghafalkan Al-Quran, maka ketika Anda menghafalkan Al-Quran, yang paling penting bagi Anda adalah Allah ridho kepada Anda. Karena sesungguhnya yang paling penting dari rasa cinta adalah ridhonya orang yang kita cintai kepada kita. Kalau kita mencintai seseorang, maka yang paling kita inginkan adalah ridhonya si dia kepada kita. Nah, hal yang sama juga kita lakukan kepada Allah saat kita menghafal Al-Quran. Hafalkan Al-Quran dengan niatan mencari ridho Allah. Maka itu sebenarnya wujud cinta kita kepada Allah. Kita balas cinta Allah kepada kita dengan cara menghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan meraih ridho Allah. Nah, itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang baik, diambil. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan saja. Itulah saya sebagai manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Demikian sambutan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin saya setelah ini keluar dari grup karena tetangga sebelah ini rame-rame mengadakan kegiatan. Selamat melaksanakan kegiatan penutupan. Mudah-mudahan lancar dan barokah membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Ahmad Syaikhoni. Untuk yang selanjutnya adalah penyampaian pesan-kesan oleh peserta pembinaan tahfidz UKM ASJ Universitas Negeri Malang. Untuk yang putra akan diwakili oleh Saudara Ahmad Nur Hamidi. Kepada Saudara Ahmad Nur Hamidi dipersilahkan.
Baik, sekali lagi saya ulangi, mungkin ada gangguan sinyal atau seperti apa. Untuk penyampaian pesan kesan peserta pembinaan tahfidz UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang akan diwakilkan oleh Saudara Ahmad Nur Hamidi. Kepada Saudara Ahmad Nur Hamidi dipersilahkan. Baik, mungkin karena ada kendala jaringan ya, maka kita lanjutkan pada yang putri terlebih dahulu. Untuk penyampaian pesan dan kesan peserta pembinaan tahfidz yang pertama dari Saudari Dewi Andriani. Kepada Saudari Dewi Andriani dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah serta kakak-kakak pengurus dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam penutupan pembinaan tahfidzul Quran UKM Al-Quran Study Club ini. Dalam keadaan yang sehat walafiat, meskipun hanya bisa bertemu secara virtual seperti ini. Mohon maaf ada kendala jaringan. Ya, mohon maaf ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di depan antum semuanya, untuk mewakili Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Mbak. mohon maaf sebelumnya, rumah saya di desa jadi sinyalnya agak kurang baik. Tak terasa kita telah melewati pembinaan tahfidzul Quran ini selama kurang lebih satu semester. Terima
ucapkan kepada Ustadz dan Ustadzah serta kakak-kakak pengurus yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendampingi, untuk membimbing, membina kita dalam pembinaan tahfidzul Quran UKM ASC ini. Kami juga sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya, Ustadz dan Ustadzah, dan kakak-kakak pengurus. Mungkin selama pembinaan ini kami jarang setoran maupun ada kesalahan dalam bertutur kata. Sebuah kebanggaan tersendiri bisa bergabung dengan keluarga baru, keluarga di UKM ASC Tahfidzul Quran ini. Alhamdulillah, dengan mengikuti UKM ASC Tahfidzul Quran ini, mungkin yang awalnya kami malas murojaah, akhirnya sekarang menjadi bersemangat. Yang awalnya malas hafalannya, sekarang bertambah lagi semangatnya. Saya juga sangat bersyukur bisa bergabung di sini. Di sini tuh orang-orangnya sangat gimana ya, sopan sekali. Jadi sampai terbawa di kehidupan tuh saya pakai bahasa krama. Kadang kan ada kakak-kakaknya yang bahasanya tuh pakai engke, pakai gini, pakai bahasa krama. Jadi sangat mengajari kita dalam bersopan santun. Semoga UKM ASC Tahfidzul Quran ini kedepannya tetap senantiasa menjadi ladang pahala buat kita semuanya, buat peserta pembinaan, terlebih untuk ustadzahnya dan kakak-kakak pengurusnya. Buat teman-teman semuanya, semangat hafalannya, semangat murojaahnya. Saya pernah membaca di quotes Instagram, menghafal itu cinta, murojaah itu setia. Cinta tanpa setia itu percuma. Jadi, kalau menghafal tanpa murojaah itu percuma. Kayak gitu, teman-teman. Untuk kedepannya, semoga kita semakin bersemangat lagi untuk setorannya, menghafal murojaahnya. Dan semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa berjumpa secara tatap muka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pesan-kesan yang telah disampaikan oleh Saudari Dewi Andriani. Untuk yang selanjutnya akan ada pesan penyampaian pesan dan kesan oleh peserta pembinaan tahfidz dari Yang Putra yang akan diwakilkan oleh Saudara Ahmad Nur Hamidi. Kepada Saudara Ahmad Nur Hamidi dipersilahkan. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya off cam dikarenakan rumah saya sedang padam. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman Putra, pembinaan Tahfidz Putra, akan menyampaikan kesan dan pesan selama kegiatan ini berlangsung. Untuk kesannya, saya sangat senang bisa bergabung dengan keluarga tahfidz UKM ASC ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, saya bisa lebih semangat lagi dalam menjaga dan menambah hafalan. Panitianya juga sangat baik dan sangat menerima meskipun ada dari kami yang berasal dari universitas lain. Dan untuk guru-guru dan pembina juga sangat sabar dalam membimbing, memberikan motivasi dan juga nasihat-nasihat tentang pentingnya menjaga hafalan yang sudah kita miliki. Kemudian untuk pesannya, semoga UKM ASC dari UM ini semakin baik dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dan semoga di semester depan nanti akan ada pembinaan lebih lanjut lagi karena memang kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Meskipun sekarang di masa pandemi, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus merojaah dan menambah hafalan. Mungkin
Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Nur Hamidi atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya akan ada pesan-pesan juga. Kali ini datangnya dari Ustadz dan Ustadzah, kegiatan-kegiatan yang ada di pembinaan tahfidz. Untuk yang pertama akan ada pesan dari Ustazah Azizah selaku penerima setoran harian di pembinaan tahfidz. Mungkin Ustazah Azizah bisa memberi tanggapan karena sebelum-sebelumnya kita melaksanakan setoran secara offline, kemudian sekarang kita melaksanakan secara online. Bisa memberikan tanggapan dan juga ngasih sedikit motivasi buat teman-teman semuanya, tips untuk menjaga hafalan di tengah liburan, karena sebentar lagi kita juga akan ada UAS dan juga liburan. Monggo kepada Ustazah Azizah. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman pengurus, teman dan tak lupa yang saya hormati pada Ustadz dan Ustazah pembina UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Dan maaf barusan ada gangguannya. Kesannya itu sungguh ini sangat luar biasa nih kalau menurut saya. Di masa pandemi ini masih tetap ada pembinaan. Sebenarnya kan kita pembinaannya secara offline, tapi dikarenakan ada pandemi, alhamdulillah banyak inovasi dari pengurus dan alhamdulillah telah bisa melaksanakan untuk setoran secara online. Dan ini juga sangat memotivasi banyak peserta untuk melanjutkan setorannya meskipun di masa pandemi ini mereka masih tetap bersemangat gitu. Oke, kalau untuk pesan-pesannya gitu. Pesan-pesan untuk kedepannya kan habis ini mau diadakan mau liburan. Liburan itu bukan kita berhenti untuk murojaah, bukan kita berhenti untuk menghafal, bukan kita berhenti untuk membaca Al-Quran, tapi justru di mana waktu liburan itu adalah waktu yang tepat. Karena di saat liburan itu kita kuliah juga udah enggak, kita juga enggak ngerjakan tugas gitu. Di situ justru waktu yang luang untuk kita bisa menambah murojaah kita, menambah waktu murojaah kita, menambah waktu untuk ziyadah kita, menambah waktu kita untuk bersama dengan Al-Quran. Jadi seperti itu. Adalah pesan untuk baca di buku dari jalan membuat pun tetap semangat meski terkadang murojaah itu terasa seperti ziyadah dan itu sangatlah wajar. Jadi kita murojaahlah itu dengan cinta. Sungguhnya kita akan menjaga apa yang kita cinta. Dari kita cinta kita terhadap Al-Quran, cinta kita terhadap kalam-kalam Allah yang telah kita hafal itu,
Dari situ kita akan timbul rasa senang, akan timbul rasa rindu. Setelah timbul rasa rindu, kita ingin selalu bersama dengan Al-Quran, ingin selalu menjaga Al-Quran. Jadi nanti ya di liburan ini nanti usahakan gitu. Ya saya mengaji diri saya sendiri khususnya dan dari pengurus, teman-teman dari binaan, sama-sama kita untuk jangan murojaah, luangkan waktu kita, perbanyaklah waktu untuk murojaah, perbanyaklah waktu untuk ziyadah, karena itu adalah waktu yang tepat, waktu luang kita, waktu yang tepat untuk kita menambah hafalan kita, menambah waktu murojaah kita. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Aziza atas tips, saran-saran dan juga motivasi untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat meskipun nanti sudah libur perkuliahan tapi tidak libur untuk bermurojaah. Oke, selanjutnya akan ada penyampaian pesan-pesan juga. Kali ini datangnya dari kegiatan Halaqah yang diadakan pembinaan tahfidz juga, di mana akan disampaikan oleh Ustadz Idris Hizbullah Husain, SAG. Mungkin Ustadz Idris bisa memberikan tanggapan tentang kegiatan Halaqah online kali ini dan juga memberikan tips dan motivasi untuk kita dalam melaksanakan kajian-kajian untuk membangkitkan motivasi dalam menghafal. Kepada Ustadz Idris, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Kepada pembina UKM ASC, di sini ada Ustadz Dr. Ahmad Sultani, SAG MPDI, hafidhahullah murahu, kepada segenap Ustadz, asatidz dan asatidzat di Halaqah Pembinaan Tahfidz Al-Quran, sekaligus Ketua Umum ASC. Di sini ada Ifani Syafiq, Ustadz Ifani Syafiq, dan seluruh peserta daripada Pembinaan Tahfidz Halaqah ASC, asosiasi singkatannya lupa sih, ASC Al-Quran Study Club, ya pakai bahasa Inggris. Saya kira asosiasi kayak jualan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini bisa kembali bergabung dengan teman-teman sekalian setelah beberapa kali pertemuan. Di sini yang pertama kali ini saya sampaikan, kaget juga, di sini ada closing statement ya. Belum apa-apa sudah closing. Alhamdulillah. Baru beberapa kali pertemuan sudah harus closing. Tapi semoga ini bukan closing statement yang terakhir. Masih ada closing statement di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, saya dikasih waktu 5 menit untuk menyampaikan closing atau statement terakhir penutupan daripada kegiatan Halaqah ini. Tentu waktu 5 menit yang disediakan itu tidaklah cukup untuk menguraikan seluruh kata yang tersimpan di dalam lubuk hati yang terdalam, apalagi mengingat rasa kebahagiaan saya bisa bergabung dengan teman-teman sekalian. Kebahagiaan saya bergabung dengan teman-teman itu mempunyai dasar. Dasar yang sangat kuat adalah bahwa kita ini sama-sama adalah orang-orang yang insya Allah berjuang di dalam menjaga kalamullah, menjaga Al-Quranul Karim. Maka yang namanya menjaga itu pasti perjuangannya sangat sulit.
Di dalam menjaga pasti ada rintangan dan juga ada hambatan, dan yang gak kalah penting adalah godaan-godaan. Godaan duniawi itu sangat banyak sekali. Maka pesan saya yang pertama terhadap Al-Quran Study Club atau pembinaan halakoh tahfidz Al-Quran ini yang adalah bahwa menghafal Al-Quran bukanlah menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kebanggaan. Karena apa? Esensi diturunkannya Al-Quran adalah bukan untuk dihafalkan, tetapi Al-Quran diturunkan untuk dipelajari. Setelah dipelajari, kita tahu tafsir dan lain sebagainya, maka kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah menjadi kunci utama daripada diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu turun di muka bumi ini di dalam rangka memperbaiki akhlak yang ada pada masa saat itu. Hal ini relevan sekali dengan turunkannya Al-Quran, yang mana kita tahu bahwa pada waktu itu sahabat Hisham bin Amir pernah datang ke rumah ibunda kita Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya kepada si Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, makana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ummul Mukminin, sebenarnya bagaimana sih akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Sayyidah Aisyah ini sangat simpel sekali. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Bagaimana Sayyidah Aisyah, beliau menyifati Rasulullah, sifat-sifat dan lain sebagainya itu hanya dengan satu kata. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Tentu satu kata ini menggambarkan betapa banyak kebaikan-kebaikan sifat, kemuliaan-kemuliaan sifat yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Selanjutnya Sayyidah Fatimah ini melanjutkan, Taqra'una surat al-mu'minin. Apakah kalian itu pernah membaca surah Al-Mu'minin? Nah, kemudian sahabat tadi ya, dan Sayyidah Aisyah itu menyuruh membacanya. Iqra surah Al-Mu'min. Ini untuk menunjukkan sebenarnya akhlak Rasulullah itu bagaimana. Dibacalah qad aflahal mu'minun. Maka kemudian dibacalah oleh sahabat tadi itu dari ayat 1 sampai ayat 5. Inilah karakter akhlak Rasulullah SAW yang sebenarnya. Inilah akhlak yang harus kita miliki sebagai seseorang yang ingin menjadi pejuang atau mengabdikan diri di dalam jalur Al-Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah yang Al-Mu'minun? Teman-teman mungkin yang sudah hafal Al-Quran mungkin sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu di sini disampaikan bahwasanya Rasulullah SAW qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Maka di sini adalah Rasulullah termasuk juga orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Akhlak Rasulullah yang seperti apa yang membuat beliau itu akhlaknya seperti Al-Quran? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka ketika kita menjadi seorang hafidz Al-Quran, menjadi penjaga Al-Quran, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat. Jangan sekali-kali kita mengurangi jumlah salat. Dalam artian kalau biasanya 5 waktu, jangan kita menjadi 4 waktu karena mengabaikan. Jadi kalau kita menjadi seorang menghafal Al-Quran, khasyi'un, kita juga sholatnya harus khusyuk. Yang kedua, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah di dalam Al-Quran digambarkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini yang paling penting, yaitu yang mereka itu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Maka tentu kita menjadi seorang penghafal Al-Quran harus menghindari hal ini. Jangan sampai hidup kita, waktu kita terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu juga tidak bermanfaat. Lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk bersama dengan Al-Quran,
dan kita gunakan juga kesempatan-kesempatan yang ada, seperti tadi disampaikan, kalau ada waktu libur kita menambah ziyadah atau tikror atau murajaah. Jadi memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang itu menunaikan zakat. Di sini zakat maknanya sangat banyak sekali, bisa sedekah, bisa infak dan sebagainya. Intinya menjadi seorang penghafal Al-Qur'an, jangan pernah pelit, jangan pernah lupa untuk terus berbagi, baik harta maupun ilmu yang kita miliki. Nah, zakat kita menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah istiqomah untuk membimbing mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Maka bagi teman-teman yang sudah hafal Al-Quran di sini, jangan pelit untuk waktunya, luangkan waktunya untuk mereka-mereka yang mau menghafal Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang keempat, yang terakhir ini yang paling penting, walladzina hum li furujihim hafidun. Dan mereka orang-orang yang terhadap kemaluannya hafidun, mereka itu menjaganya. Maka di sini mengandung pengertian yang sangat global. Teman-teman harus memelihara hawa nafsunya. Teman-teman harus menjaga hawa nafsunya, menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama, menjaga diri dari apa-apa yang membuat Al-Quran di dalam diri kita menjadi tidak betah. Ingat, ketika kemaksiatan yang kita lakukan itu memang tidak akan membuat Al-Quran dalam diri kita hilang begitu saja, tidak. Tetapi kemaksiatan yang kita lakukan perlahan demi perlahan akan membuat semangat kita menjaga Al-Quran semakin berkurang. Akhirnya ketika semangat kita itu turun, kendor di dalam menjaga Al-Quran, maka yakinlah tidak mustahil bagi Allah untuk mencabut kembali Al-Quran yang ada di dalam diri kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita semuanya berlindung dari hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi masukan yang berharga bagi teman-teman. Intinya adalah bahwa ketika teman-teman memposisikan diri menjadi seorang penghafal Al-Quran, ingat, ada Al-Quran di dalam diri teman-teman, ada Al-Quran di dalam hati teman-teman. Maka jaga itu baik-baik dengan akhlak yang terbaik. Ketika akhlak teman itu tidak baik, maka yang disalahkan bukan teman-teman, tetapi Al-Quran. Seperti contoh, teman-teman itu penghafal Al-Quran, tetapi suka melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Maka orang akan melihat, masa penghafal Al-Quran seperti itu akhlaknya. Maka teman-teman mempunyai tanggung jawab untuk menjaga akhlaknya, menjaga kepribadiannya, menjadi pribadi yang terbaik. Semoga dengan Al-Quran yang ada di dalam diri teman-teman, teman-teman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Al-Quran. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Intinya saya mohon maaf apabila di dalam segala pertemuan di online ini mempunyai banyak kesalahan, kekeliruan. Apa-apa yang saya sampaikan tidak sejalan, tidak sependapat dengan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya sampaikan itu keliru, itu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saya pribadi dan juga memberikan rahmat yang berlimpah kepada teman-teman sekalian. Selamat untuk segenap perjuangan daripada pengurus yang memfasilitasi teman-teman untuk mempunyai komunitas yang sangat baik ini. Terus berjuang, semoga Allah senantiasa membersamai teman-teman sekalian. Yakinlah ketika teman-teman berjuang di jalan Allah, Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Idris Hizbullah Hussein atas penyampaiannya dan juga pesan-pesan kepada teman-teman semuanya untuk tetap istiqomah dalam menjaga Al-Quran. Baik, kemudian selanjutnya akan ada pesan-pesan juga yang datangnya kali ini dari kegiatan ujian tahfidz yang dilakukan di pembinaan tahfidz UKM ASD Universitas Negeri Malang yang akan diwakilkan oleh Ustadz Wahid.
Baik, kepada Ustadz Wahid mungkin bisa menyampaikan tanggapan bagaimana tentang ujian tahfidz yang kita laksanakan secara online ini, dan juga ada pesan-pesan mungkin di kegiatan terakhir, di kegiatan penutupan pembinaan tahfidz ini. Kepada Ustadz Wahid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita, melakukan kebaikan-kebaikan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, tapi Allah berikan kita kesempatan untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif, yang mana insya Allah akan menambah pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan kita, yang insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, keturunan-keturunannya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, teman-teman sudah sampai di penghujung semester, yang artinya ini adalah penutupan untuk tahun 2020. Itu bukan berarti teman-teman berhenti menghafal, bukan berarti teman-teman berhenti murojaah seperti kata Ustazah Azizah tadi, tapi ini hanyalah sebagai formalitas acara bahwasannya kita telah melaksanakan pembinaan di tahun 2020 ini, yang kebanyakan kegiatannya adalah dilakukan secara online seperti itu. Dan alhamdulillah pada semester ini teman-teman sudah banyak yang mencapai progres-progresnya. Ada yang sudah dapat 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali teman-teman dapat mencapai progresnya masing-masing. Saya berharap bagi teman-teman yang mungkin belum sampai targetnya, yang mungkin semester ini itu target 1 juz ternyata baru hafal setengah juz, itu saya harapkan teman-teman bisa melanjutkan atau tetap memperjuangkan targetnya seperti itu. Dan dari kegiatan ujian yang telah kita laksanakan kemarin, itu kita bisa mengambil hikmah bahwasannya yang terpenting atau yang paling penting dari kegiatan menghafal Quran itu adalah kegiatan murojaah. Karena sekuat apapun hafalan, kalau tidak dimurojaah akan sama saja. Apalagi hafalannya tidak kuat seperti itu. Jadi memang murojaah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yang mana teman-teman harus mengalokasikan waktunya khusus untuk murojaah. Ya, kemarin saja mungkin ada beberapa teman-teman yang gagal istilahnya, tidak lulus
dalam ujian tahfidz beberapa juz ada yang tidak lulus, itu artinya itu artinya bahwasannya murojaah ini harus ditingkatkan lagi seperti itu. Apalagi mungkin ada yang tidak berani ikut ujian karena nggak kuat hafalannya. Nah, itu justru malah lebih wajib untuk meningkatkan kegiatan murojaahnya seperti itu. Ya, dimanapun teman-teman, kalau mendengarkan motivasi dari para ustadz, dari para kiai, pastinya teman-teman akan diminta untuk memperbanyak murojaah seperti itu. Karena murojaah ini adalah kegiatan inti daripada menghafal Al-Quran itu. Seperti itu. Karena murojaah ini bukan hanya di awal, namun murojaah ini akan kita lakukan sampai kita nanti meninggal. Sebelum kita meninggal nanti, itu harus kita lakukan seperti itu. Karena hifdzul Quran itu secara bahasa hafallah itu bukan hanya menghafal, tapi adalah menjaga. Artinya menjaga bagaimana hafalan itu tidak hilang seperti itu. Sebagaimana sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya hafalan Al-Quran itu seperti unta, dia harus diikat dengan kuat. Kalau diikatnya nggak dengan kuat, maka unta itu akan mudah sekali lepas seperti itu. Ya, hafalan itu memang seperti itu. Gampang sekali untuk lepas, maka kita harus ikat itu dengan murojaah. Kalau kata almarhum guru kita, Al-Ustadz Ahmad Syafaat Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwasannya murojaah itu seperti halnya kita mengecas HP. Ya, kalau HP itu tidak pernah dicas, maka baterainya akan sedikit-sedikit akan habis. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita cas HP itu, insya Allah baterainya tidak akan habis seperti itu. Ya, dan kekuatan hafalan itu semakin hari itu semakin menurun, kecuali hafalan yang kita murojaah terus seperti itu. Dan insya Allah teman-teman akan merasakan manfaat atau kebaikan daripada murojaah itu. Bagi teman-teman yang sudah hafal beberapa juz atau juznya sudah banyak, 5 juz, 6 juz, itu teman-teman itu Ngapunten Ustaz, ke mute. ya, mohon maaf, apalagi kalau seandainya kita hafal 30 juz, itu artinya kita sudah menapaki satu langkah, dan langkah selanjutnya itu adalah hifdzul Qur'annya. Apa bukan hafalannya, tapi menjaganya. Ya, seperti itu ya. Karena insya Allah nanti Al-Quran itu akan datang kepada orang-orang yang memang sahibnya, orang-orang yang suka dekat dengan Al-Quran, itu nanti akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah sering ya saya sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dia akan menjadi syafaat li ashabih. Bagi orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang menjaganya, seperti itu. Bahkan di dalam suatu riwayat, nanti setiap surat yang kita hafal itu akan datang kepada kita
akan menolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi bagi teman-teman yang hafalannya masih sedikit, itu jangan pesimis. Teman-teman masih memiliki kesempatan yang sangat-sangat lebar untuk bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan bagi teman-teman yang sudah banyak hafalannya, semoga teman-teman diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan. Bagi yang sudah mau khatam Al-Qur'an, mungkin kurang beberapa juz saja, juga sama, semoga Allah mudahkan. Karena memang jika kita sudah mau hafal Al-Qur'an 30 juz itu godaannya sangat banyak sekali, cobaannya sangat banyak, dan juga dan terakhir juga bagi teman-teman yang sudah hafal, sudah pernah menghafal 30 juz dan masih mencoba atau masih berusaha untuk murojaah, untuk menguatkan hafalan, semoga juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melancarkan hafalannya. Seperti itu. Karena insya Allah jika hafalan teman-teman itu lancar atau istilahnya adalah mutkin, kalau teman-teman itu mutkin Al-Qur'annya, lancar hafalannya, insya Allah akan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita akan diberikan kemuliaan, Allah akan angkat derajat kita. Seperti itu. Ya. Dan sering juga saya sampaikan bahwasannya selama kita dekat dengan Al-Quran, kita akan dimuliakan dengan Al-Quran. Sebagaimana bulan Ramadan itu dimuliakan karena turunnya pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana Mekah dan Madinah itu dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran juga diturunkan di Mekah dan Madinah. Sebagaimana juga Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Lalu bagaimana jika seandainya kita selalu membersamai Al-Quran, insya Allah Al-Quran juga akan mengangkat derajat kita, memulihkan kita, hatta atau ila yaumil qiyamah. Seperti itu. Dan yang akan dimuliakan bukan hanya kita saja, orang tua kita, orang-orang guru-guru kita, mungkin juga kerabat-kerabat kita, seperti itu. Insyaallah, alhamdulillah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus murojaah hingga akhir hayat, tidak ada kata untuk berhenti murojaah. Setiap hari, mungkin meskipun hanya sedikit, teman-teman harus tetap murojaah. 1 juz, 2 juz itu harus tetap murojaah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Terkhusus juga para pengurus, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus berjuang memfasilitasi teman-teman yang ingin menghafal Al-Qur'an. Semoga Allah lancarkan segala urusannya, Allah lipat gandakan urusan pahalanya, agar nanti teman-teman yang ingin hafal Al-Qur'an itu punya wadah untuk bisa, atau punya media untuk bisa menghafal Al-Quran sampai khatam. Seperti itu ya. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf juga jika selama mungkin ujian saya melakukan suatu kesalahan, itu kesalahan dari saya pribadi. Namun jika ada sesuatu hal yang memang benar, itu adalah fabima yuhi ya rabbi, itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih juga pada teman-teman di luar kampus atau luar kampus UM, saya ucapkan hayyakumullah, semoga teman-teman juga terkena energi-energi positif dari teman-teman yang menghafal Al-Quran di UM ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan banyak kemanfaatan di luar, di dunia luar, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Wahid atas waktunya, penyampaian pesan-pesan dan juga semangat kepada semua peserta pembinaan tahfidz. Selanjutnya akan ada kegiatan yang menarik, yaitu akan ada pengumuman peserta teraktif pembinaan tahfidz UKM ASC Universitas Negeri Malang yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Pembinaan tahfidz, yakni Saudara Ahmad Falahuddin. Baik, untuk Saudara Ahmad Falahuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu Sebelumnya saya ucapkan syukron katsir atas kehadiran jenengan semua. Terima kasih yang terhingga ya. Sudah menyempatkan hadir di acara penutupan pembinaan tahfidzul Quran malam hari ini. Ahlan wa sahlan bi hudurikum untuk jenengan semua, utamanya yang terhormat pembina UKM Al-Quran Study Club Bapak Ustadz Ahmad Sultan di SAG MPDI, kemudian kepada segenap Dewan Asatidz pembinaan tahfidzul Quran ini, juga kepada Mas Ivan, Ketua Umum yang telah berkenan hadir meskipun banyak kesibukan ya. Ini tadi juga langsung pamit, ada eval di acara lain Pilda Raja. Kemudian kepada teman-teman pengurus yang telah melaksanakan acara ini dengan insya Allah baik, Masya Allah, terima kasih. Dan juga para peserta yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung di pembinaan tahfidzul Quran ini kepada jenengan semua, baik yang lama, peserta lama dari UM maupun peserta baru, serta dari luar UM maupun peserta dalam UM sendiri, mahasiswa baru. Selamat datang, selamat bergabung. Ya seperti inilah pembinaan tahfidznya. Tapi untuk yang baru mungkin masih berupa online gini ya. Semoga untuk semester depan bisa segera offline, berjalan normal seperti sebelumnya. Amin. Kemudian kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan pembinaan kita semua. Semoga di semester depan lebih baik dan lebih baik lagi, baik dalam pelaksanaan setoran harian, halaqah Quran maupun ujian. Selain itu juga untuk yang mungkin belum pernah ikut, kayak mungkin aktif di setorannya tapi kurang di yang halaqah atau ujiannya, semoga untuk semester depan dapat mengikuti semuanya. Amin. Sudah kita ketahui kan dari yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, guru kita, di halaqah seperti ini dan manfaatnya seperti ini. Kemudian di ujian juga itu sangat sebenarnya kita butuhkan sendiri sebagai kita penghafal Al-Quran, baik untuk mendapat motivasi ketika halaqah dan juga mengevaluasi hafalan kita ketika ujian. Jadi nggak lengkap rasanya kalau kita belum mengikuti semua kegiatan di pembinaan kita. Baik, tanpa berpanjang lebar, di sini saya umumkan nama-nama yang menjadi peserta teraktif pada pembinaan tahfidzul Quran kita di semester ganjil ini tahun 2020. Di sini ada dua kategori ya, kategori internal kampus Universitas Negeri Malang dan juga kategori eksternal untuk mahasiswa luar kampus atau umum. Yang pertama, untuk mahasiswa UM sendiri, kategori internal, saya ucapkan selamat kepada jenengan saudari Vina Rizkina Mardotillah dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2019. Kemudian untuk kategori umum atau eksternal atau luar kampus UM,
Saya ucapkan selamat juga kepada Anda yang terpilih, Saudari Yustika Ria Ardianti, berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kampus tetangga, angkatan 2019. Selamat untuk kedua yang terpilih ya. Semoga menjadi pelejut semangat untuk tetap istiqomah, dan juga yang belum semakin terlejut juga untuk semakin dan semakin istiqomah lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Semangat untuk UASnya. Selain dari UM, mungkin yang luar UM juga semangat ya UASnya, semangat nugasnya, dan tetap Al-Quran lah yang utama. Tugas bisa selesai, UAS bisa berakhir, tapi waktu kita bersama Al-Quran gak ada ujungnya, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Fala dan selamat juga kepada seluruh peserta yang dapat penghargaan sebagai peserta teraktif, mau baik di dalam UM sendiri maupun yang dari luar. Saya ucapkan selamat, semoga tetap istiqomah dalam murojaah, dan juga untuk semuanya juga semangat untuk murojaah. Dan selanjutnya akan ada acara inti dari kegiatan penutupan pembinaan tahfidz, yakni acara Mu'idoh Hasanah dan juga doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Rahmanan LC MTHI. Kepada beliau Ustadz Muhammad Rahmanan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengaran Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, kepada para pembina, para asatidz dari tahfidz, para penguji yang kita muliakan dan kita hormati, kepada teman-teman semuanya di dalam suatu komunitas yang bagus ya. Itu komunitas di mana semuanya yaitu menghafalkan Al-Quran. Ini merupakan komunitas yang sangat bagus ya. Saya sangat senang sekali bergabung dengan kalian-kalian semuanya yang kami sayangi ya. Pada kali ini ya sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan, saya usahakan ya sesingkat-singkatnya ya. Yang perlu saya ingatkan yaitu kita harus bersyukur ya, harus bersyukur di mana ketika kita studi, ketika kita menuntut ilmu ya, dikumpulkan dalam komunitas yang bagus ya, teman-teman yang bagus yang semuanya mencintai Al-Quran ya. Alhamdulillah, itu sesuatu yang sangat disyukuri sekali ya. Dimana dalam menuntut ilmu yang paling ya menentukan untuk kita ya teman itu kan. Dan itu yang paling sulit kita temui. Alhamdulillah kalian bisa bergabung dalam suatu komunitas yang penuh berkah ini. Itu suatu yang patut disyukuri. Apalagi komunitasnya itu komunitas ini ada hubungannya dengan Al-Quran ya, menghafalkan Al-Quran. Jadi kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan anugerah ya Al-Quran kepada kita ya. Jadi ketika Anda sudah ditakdirkan berteman untuk Al-Quran, itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar ya. Jadi jangan melirik apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain ya ketika kita sudah diberikan Al-Quran.
Katanya Rasulullah apa? Man utiya Al-Quran, ya. Orang barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran, yang diberi oleh Allah Al-Quran, ya, wa dhanna anna ahadan utiya aksara minhu, ya, dan dia masih berpikir bahwasanya orang lain itu diberi lebih baik atau lebih besar dari dia, ya, faqadis tasghara ma'azzamallahu, ya, ma'azzamahullahu, ya, maka dia telah menganggap remeh sesuatu yang diagungkan oleh Allah, ya, yaitu apa? Al-Qur'an, ya. Jadi itu kita sangat bersyukur sekali, ya. Ini merupakan suatu anugerah, ya. Oleh karena itu ya kita pertahankan ini sampai jangan sampai anugerah seperti ini hilang dari kita. Kita pertahankan sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir, ya, gitu. Lalu harus selalu bersama dengan Al-Quran, ya, gitu. Teman yang pertama, kalau punya teman yang pertama adalah Al-Quran, ya. Kalau punya istri atau punya suami, istri yang pertama Al-Quran, ya, sebelum yang lainnya, ya, gitu. Itu, ya, jadi harus kita syukuri seperti itu, ya, kita berada di komunitas yang seperti ini. Alhamdulillah, ya. Itu perhatian kita kalau orang menghafalkan Al-Quran, ya harus dengan Al-Quran, ya. Kalau bisa ya harus itu bagaimana Al-Quran itu dibuat untuk beribadah, bagaimana Al-Quran itu mendekatkan dia kepada Allah, ya. Ketika sholat, ya, dipakai, ya, juz-juz yang lancar itu dibaca ketika sholat, ya, itu harus bersama dengan Al-Quran, ya, gitu. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan, kemudian ini saya tutup, ya. Sebelum saya baca doa, ini saya membacakan suatu syair, ya, suatu syair pembuka, ya, di dalam kitab Nazam Syatibiyah, ya, Qiraat Sab'ah, ya. Itu di situ nazaman-nazaman yang awal, ya, itu banyak nasihat di situ, ya, kata-katanya bagus. Oleh karena itu ya saya cuplik beberapa bait di sini, ya, tentang keadaan atau hal dari orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri, ya. Saya mulai dari ini. Wa qari'uhul mardiyyu qarrami misaluhu. Nanti saya eh, terjemahkan, ya, seringkas mungkin, ya. Wa qari'uhul mardiyyu qarrami misaluhu kalut ruji halaihi murihan wa mukila. Dan orang pembaca Al-Quran itu yang diridhoi oleh Allah itu perumpamaannya sangat bagus seperti jeruk, ya, dimana jeruk itu harum dan bisa harum dan rasanya juga bagus. Itu jeruk, ya. Huwal murtado amman idza kana ummatan wa yammamahu zillur razanati qonqala. Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran itu, ya, itu diridhoi oleh Allah, ya. Dia bagaikan umat, ya, karena dia dengan adanya Al-Quran di dalam dirinya, yaitu dia merupakan seharga satu umat. Wayam mamahu zillur razanati qonqala, dan dia dihiasi dengan akal yang bagus, ya. Fa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa aghna ghina'in wahiban mutafaddila.
dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang paling kita handalkan. Wa aghna ghina'in wahiban mutafaddila. Dan yang mencukupi kita, dan Al-Quran itu memberi anugerah atau barokah terhadap kita yang banyak, ya. Wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Yang mana Al-Quran itu adalah khairu jalis, ya, teman yang paling bagus, la yumallu hadithuhu, ya, yang kalau diajak bicara itu tidak membosankan. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Dan kalau diulang-ulang itu justru akan menambah keindahan dari Al-Quran itu. Wa haitsul fata yarta'u fi zulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Dan ketika seseorang itu di kuburnya, ya, itu gelap dan butuh penerangan, maka nanti yang datang adalah Al-Quran yang datang dengan cahaya yang cerah. Hunalika yahnihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi zirwatil izzi yujtala. Ya, di dalam kubur itu menjadi suatu taman dan tempat yang indah untuk dia, dan dia menjadi orang yang mulia. Yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala, ya, di mana Al-Quran itu menghibur dia untuk kekasihnya yang sedang dikubur itu, ya, gitu. Faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Oleh karena itu, wahai para pembaca Al-Quran yang selalu berpegangan teguh dengan Al-Quran, yang selalu mengagungkan Al-Quran setiap saat, ya, hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Selamat, ya, orang tuamu itu mendapatkan suatu baju, dan tidak hanya baju tetapi mahkota itu dari cahaya dan perhiasan-perhiasannya, ya. Itu orang tuanya, ya. Fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi ulaika ahlullahi wassafwatu ula. Jika kayak seperti tadi itu balasan orang tuanya, bagaimana, ya, balasan dari orangnya, ya, yaitu pelakunya orang yang tadi, ya, yang selalu dengan Al-Quran itu tadi. Ulaika ahlullahi wassafwatul mula. Mereka itulah keluarganya Allah dan pilihannya Allah. Ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa, ya. Mereka memiliki sifat bagus, sifat sabar dan sifat ketakwaan. Khulahum biha ja'al quranu mufassilah, yang mana semuanya itu, ya, sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Alaika biha ma'ishta fiha munafisan Wabi anafsakat dunya bi anfasihal ula. Oleh karena itu, ya, selalu berpegang teguhlah, selalu bersamalah dengan Al-Quran di dalam hidupmu ini, ya, dan terhadap dunia, ya, jangan bergoda, ya. Itu tadi sebuah cuplikan beberapa bait dari Nazm Asy-Syatibiyah, ya.
Kita tutup doa ini dengan membaca kita tutup ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wal 'amali wal khairi min ahli sunnah wal jamaa'ah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. أعوذ بالله. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rohmanan. Dan dengan dibacanya doa penutup, maka tandanya sudah berakhirlah kegiatan penutupan pembinaan Tahfidzul Quran UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Dan saya Izin Jadi Muhammad selaku pembawa acara dan juga mewakili seluruh pengurus pembinaan tahfidz mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kegiatan satu semester ini kami banyak kurang kendala. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan juga ustadz-ustadz yang ada di pembinaan tahfidz UKM Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan dalam bermurojaah dan juga kemanfaatan dalam setiap kegiatan yang ada di pembinaan tahfidz UKM ASJ Universitas Negeri Malang. Oke, baik, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.